Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil wawancara mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelum saya memaparkan hasil wawancara saya, kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Baik, manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu mengelola orang dalam menjalankan organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi tersebut. SDM mencangkup perekrutan, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan kompensasi. Fokus SDM ialah berada pada pengembangan potensi individu dan kontribusinya terhadap organisasi tersebut. Adapun tujuan SDM ialah yang pertama meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua memastikan kepuasan karyawan, yang ketiga mendukung strategi bisnis, yang keempat menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif, yang terakhir memfasilitasi inovasi dan kreativitas. Adapun fungsi SDM ialah untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Baik, adapun pertanyaannya ialah yang pertama, dalam sekolah MA Ummul Mukminin berapa jumlah guru dan siswa yang berada di MA Ummul Mukminin untuk tahun 2024? Adapun jawaban dari kepala sekolah yang bernama Ibu Rinda Nur Ashifa ialah pada tahun 2024 dan tahun 2025 jumlah guru sudah berjumlah sebanyak 45 orang. Staf 2 dan siswa berjumlah 286. Baik, pertanyaan kedua, dalam perekrutan tenaga kependidikan di MA Ummul Mukminin bagaimana prosesnya? Yang pertama, diumumkan secara luas oleh yayasan di Ummul Mukminin. Yang kedua, seleksi berkas administrasi. Yang ketiga, seleksi berkas wawancara. Setelah semua berkas tersebut sudah diseleksi, akan dijadwalkan mengenai mata pelajaran yang bisa diambil oleh guru tersebut dan prodi mana yang cocok untuk guru tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menanamkan sikap disiplin? Baik, adapun caranya ialah menandatangani suatu surat yang dimana terdapat tata tertib mengenai kedisiplinan yang ada di MA Ummul Mukminin. Yang kedua, mengadakan supervisi administrasi. Yang ketiga, supervisi kunjungan di kelas seperti mengecek setiap metode apa yang dilakukan oleh guru tersebut, menggunakan media apa yang dipakai untuk mengajar, dan bagaimana cara guru tersebut mengajar siswanya. Yang terakhir, evaluasi setiap apa yang telah diajarkan oleh siswa-siswa. Baik, mungkin segitu dari pemaparan saya. Saya pamit undur diri. Syukran. Cara mengembangkan kualitas tenaga kerja kependidikan di MA Ummul Mukminin yaitu dengan cara melakukan pendaftaran kompetensi secara rutin untuk tenaga kependidikan dan evaluasi secara terus-menerus untuk melihat perkembangan administrasi dan bagaimana kinerja tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya dengan cara mengikuti workshop. Adapun aturan yang diberlakukan di MA Ummul Mukminin sudah ada dalam SOP yang telah diakui oleh kementerian dan juga sudah ada pelayanan administrasi satu pintu di orang TU. Di dalam SOP sudah tercatat lengkap aturan-aturan yang diberlakukan untuk menjadi acuan bagi administrasi. SOP-nya juga selalu dibahas di setiap rapat kerja.
Di MA Ummul Mukminin, semua tenaga kerja sudah disiplin, sebagaimana telah menandatangani fakta integritas untuk selalu berkomitmen dan disiplin. Adapun semisal tenaga kependidikan itu izin, maka akan digantikan dan diadakan evaluasi atau dipanggil langsung oleh pemimpin untuk didengarkan apakah ada masalah internal atau masalah-masalah yang menghambat kedisiplinan. Baiklah, sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara mengenai manajemen hubungan masyarakat di Pondok Pesantren MA Ummul Mukminin, yang narasumbernya adalah Ibu Dananir sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa itu manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai strategi komunikasi yang bertujuan untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan citra positif serta hubungan yang harmonis antara instansi pendidikan dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Baik, saya akan menjelaskan hasil wawancara dari manajemen hubungan masyarakat MA Ummul Mukminin. Nah, pertanyaan pertama ialah bagaimana partisipasi, dukungan ataupun bantuan dari masyarakat kepada sekolah, maupun sebaliknya, bagaimana partisipasi, dukungan ataupun bantuan dari sekolah kepada masyarakat. Nah, jawaban dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MA Ummul Mukminin ialah MA Ummul Mukminin dengan masyarakat itu sangat berhubungan baik, terutama dengan masyarakat sekitar. MA Ummul Mukminin selalu mengundang dan melibatkan masyarakat yang ada di sekitar pondok, terutama pada acara buka puasa bersama, berkurban, dan melakukan kegiatan silaturahmi yang dilakukan rutin setiap tahun, yaitu perkenalan antara pimpinan, guru, dan orang tua santri. Juga pada saat penerimaan rapor santri itu, MA Ummul Mukminin menghadirkan orang tua santri, dan baru-baru ini MA Ummul Mukminin menghadirkan PJ Gubernur yang diadakan dari Dinas Kesehatan dan dilaksanakan di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin, yaitu kegiatan gerakan pencegahan anemia dengan melakukan pembagian tablet tambah darah. Nah, begitulah kurang lebih cara MA Ummul Mukminin untuk mendapatkan dan mencari bantuan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Nah, pertanyaan selanjutnya ialah, adakah kegiatan yang dapat membantu meningkatkan dukungan antara sekolah dan masyarakat? Nah, jawaban dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan MA Ummul Mukminin yaitu mereka menyediakan bank mitra yang dikhususkan untuk masyarakat sekitar Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin, berupa bantuan modal kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membuat semacam UMKM berupa jualan kue dan sebagainya. Nah, itulah salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan bantuan dan dukungan antara sekolah dan masyarakat di sekitar MA Ummul Mukminin. Saya Ikrimah Az-Zahra dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil dari wawancara manajemen keuangan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan suatu organisasi, perusahaan, atau individu untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memastikan penggunaan dana yang efisien, memaksimalkan keuntungan, serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Hasil dari wawancara bagaimana alur perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan pada bidang keuangan. Yang pertama itu, Madrasah Aliyah Ummul Mukminin membentuk tim pengelola keuangan
yang dibentuk berdasarkan SK dengan nama tim itu Dana BOS, tim Dana BOS, dan operasional madrasah aliyah. Rapat perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan madrasah. Jadi aplikasinya itu disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan-kebutuhan siswa untuk implementasinya. Karena RKAM atau rencana kerja anggaran madrasah itu ada 2 tahap per semester. Implementasinya itu tidak lagi menambah-nambah kebutuhan, jadi langsung rencana kerjanya dilihat. Kemudian tim pengelola sesuai dari bidang-bidang yang sudah di-SK-kan, misalnya bidang sarana, prasarana, ada yang bagian buku, jadi sudah ada aplikasi RKAM dari Kementerian Agama yang sudah disediakan. Hasil dari wawancara bagaimana alur pengajuan anggaran kegiatan baik itu siswa maupun guru. Kalau anggaran kegiatan pengajuannya pasti ada surat yang sesuai dari administrasinya. Itu harus lengkap, ada suratnya, ada undangannya. Undangan yang untuk sasaran, misalnya ada panitia semester. Jadi panitia semester membawakan anggaran. Jadi setelah di ACC kemudian diberikan untuk digunakan dananya. Setelah itu kita akan menerima LPG-nya atau laporan pertanggungjawaban. Hasil dari wawancara, bagaimana syarat agar proposal anggaran di ACC. Jadi syarat proposalnya itu kembali dari rencana kerjanya. Jadi misalnya RKAM atau rencana kerja anggaran madrasah yang sudah dibuat, misalnya 1 semester ini sudah sesuai dengan rencana anggaran kita. Misalnya standar tenaga pendidik dan kependidikan yang pertama membuat pelatihan, kemudian ada proposal masuk untuk melakukan pelatihan kurikulum merdeka. Berarti ada yang dianggarkan di dalam rencana kerja anggaran yang sudah diinput memang di aplikasi RKAM atau rencana kerja anggaran madrasah. Jadi kalau tidak sesuai atau tidak ada di dalam yang sudah direncanakan bahwa kegiatan itu mungkin diajukan di tahap berikutnya. Jadi Madrasah Aliyah Ummul Mukminin ini secara tidak langsung diawasi oleh pusat lewat dari aplikasi tersebut. Dilihat dari rencananya, notanya, LPG-nya, ada proposal masuk dari anak-anak, misalnya ekskulnya, pramukanya mau adakan ini, ada RKAM-nya, ada masuk di anggarannya, jadi bisa langsung di ACC. Kalau tidak masuk di rencana anggaran berikutnya, langsung ke semester berikutnya. Yang penting bisa mungkin mengakomodir semua kebutuhan, baik itu sarana maupun kegiatan ekstrakurikuler.